Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan siang dan malam silih berganti. Maksudnya adalah agar kita senantiasa ingat bahwa kita ini sedang dalam suatu perjalanan menuju kampung yang pasti, kampung akhirat yang abadi. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Quran Surat Al-Furqan ayat 62. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari berganti hari, jadilah bulan. Bulan berganti bulan, jadilah tahun. Tanpa terasa tiba-tiba kita sampai ke tempat yang pasti itu. Tempat yang pasti itu yaitu akhirat. Begitu juga pada hari ini, tanpa terasa kita telah memasuki bulan Sya'ban. Bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan di antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban merupakan bulan diangkatnya amal. Begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Sya'ban. Sabda ini Rasulullah sampaikan ketika salah seorang sahabatnya bertanya alasan beliau banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Hadis ini memberikan pesan bahwa di bulan ini semestinya kita menelaah petunjuk dan penerapan Rasulullah terkait dengan amaliyah di dalamnya untuk kemudian kita amalkan agar kita tidak termasuk orang yang melalaikan kesempatan bulan Sya'ban. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bila kita menelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menemukan beberapa amalan yang semestinya dilakukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan ini. Di antara amal-amal itu adalah memperbanyak puasa sunnah Sya'ban. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan saya tidak melihat beliau banyak berpuasa selain di bulan Sya'ban. Dalam riwayat lain, Rasulullah berpuasa
bulan Sya'ban keseluruhan. Beliau berpuasa Sya'ban kecuali sedikit. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya adalah Nabi SAW tidak berpuasa hanya sedikit di bulan Sya'ban. Imam Abu Bakar At-Tartusi mengatakan, sesungguhnya kemuliaan bulan Sya'ban karena Rasulullah SAW berpuasa di bulan ini. Sahih riwayat tentang puasa beliau di bulan Sya'ban keseluruhan atau sebagian besarnya bisa kita lihat dalam kitab Al-Ba'is ala Inkar al-Bid'ah wal Hawadis halaman 22 dan 23. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, yaitu memperbanyak hubungan dengan Allah Ta'ala dengan memurnikan tauhid atau pengesaan Allah dari kesyirikan, baik dalam rububiyahnya, yakni keyakinan bahwa Allah Esa dalam ketuhanannya, maupun tauhid uluhiyah, yakni mengesahkan Allah dalam penyembahan kepadanya dengan beribadah dalam segala bentuknya hanya kepada Allah Ta'ala. Begitu pula tauhid pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Membersihkan diri dari kesyirikan dengan segala bentuknya, yang kecil maupun lebih-lebih yang besar, merupakan amal yang utama dan prioritas di bulan Sya'ban ini. Mari kita menilik kembali baik pemahaman maupun perbuatan kita. Apakah ada yang terkontaminasi oleh pemahaman dan perilaku kesyirikan atau tidak? Jika masih ada, maka mari kita bersihkan dan murnikan. Yang ketiga, membersihkan akidah, keyakinan, ibadah, dan semua amal dari segala bentuk bid'ah. Amal kita senantiasa kita harus selalu jaga agar selalu di atas sunnah dan sesuai dengan ajaran dan aturan sunnah Nabi SAW. Itulah yang menjadikan amal kita menjadi amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Dan amal yang menyelisihi sunnah adalah amal yang sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, amalan yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban adalah memperbaiki hubungan dengan sesama muslim dengan membersihkan hati dan perilaku dari permusuhan, dengki, ketidakakuran, dan pemutusan tali silaturahim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah memberikan penerangan kepada umat tentang Ramadan, baik di sisi keutamaan dan dilipat gandakan pahala, maupun sisi-sisi hukum terkait dengan ibadah Ramadan. Hal ini kita bisa tangkap dari penjelasan Rasulullah SAW. Di antaranya sabda beliau tentang keutamaan Ramadan. Bila tiba malam pertama Ramadan, maka syaitan-syaitan dibelenggu dan jin yang durhaka ditutup pintu neraka sehingga tidak terbuka satupun di antaranya. Dibuka pintu surga sehingga tidak tertutup satupun di antaranya. Dan ada penyeru yang mengatakan, wahai para pencari kebaikan, datanglah. Dan wahai para pencari kejahatan, berhentilah. Dan Allah memiliki atik, orang yang dibebaskan
dari neraka, dan itu terjadi setiap malam Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan penjelasan beliau tentang beberapa hukum, di antaranya penjelasan beliau tentang larangan berpuasa sehari sebelum Ramadan, hukum-hukum terkait hilal dan lainnya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini saya mengajak diri saya dan hadirin semua untuk kita hidupkan bulan Sya'ban ini dengan amal-amal yang dipesankan oleh Rasul untuk kita lakukan dari awal masuknya bulan sampai akhir bulan, terutama yang terkait dengan yang sangat fundamental dan prinsip, yaitu membersihkan diri dari kesyirikan dan musahanah atau permusuhan dengan sesama. Semoga Allah memberikan kita taufiknya untuk beramal di bulan Sya'ban, yang dengannya kita tidak termasuk orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang ghaflah atau lalai di bulan ini. Dan semoga Allah menyampaikan kita ke bulan yang mulia, bulan Ramadan. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.